Sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahannya melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan sebelumnya kita melaksanakan salat tarawih, lalu dilanjutkan salat ceramah dan salat tahajud. Saya lebih dahulu menyebutkan salat subuh karena bagaimanapun juga salat subuh ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dan karena betapapun keutamaan salat sunat seperti tahajud tidak pernah bisa mengalahkan salat wajib. Ini kita sampaikan untuk meluruskan pemahaman sebagian orang yang seolah-olah kalau sholat sunat, terutama sholat tarawih, ya itu begitu diperhatikan dalam artian dikerjakan secara bergairah, tapi sholat wajib cenderung dilaksanakan secara biasa-biasa saja. Ya. Ini ada kecenderungan sehingga tidak proporsional. Padahal dalam hadits qudsi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, yang ini firman Allah melalui lisan Rasulullah SAW, bahwa tidak ada yang lebih Allah cintai selain daripada apa yang diwajibkannya kepada kita. Ya, apa yang diwajibkannya. Itu dalam satu hadis dengan penjelasan tentang keutamaan ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah. Ya, nanti setelah itu baru masuk dan senantiasa mendekatkan diri kepadaku seorang hamba dengan ibadah sunnah. Wa ma taqarraba ilayya al-'abdu bin nawafil, dengan ibadah sunnah hatta uhibbah, niscaya akan mencintainya. Maka kita dengan semangat menghidupkan malam kita, dengan melaksanakan sholat lain, tapi kita juga harus lebih menjaga sholat wajib kita, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita melaksanakan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi kita melaksanakan tahajud, ya, dengan harapan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, di mana salat tahajud ini salah satu ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat wajib, salat yang paling afdal itu adalah salat lail. Salat lail ini nama untuk seluruh salat yang dikerjakan setelah isya sampai menjelang subuh, ya, kecuali ada niat khusus seperti salat taubat, ya, salat istikharah, dan salat-salat khusus lainnya. Di luar yang khusus itu maka semua namanya salat lain. Tapi salat lain itu terbagi-bagi, ya. Kalau nama umum salat lain, ada nama spesifik seperti salat tahajud. Salat tahajud ini biasanya dikerjakan setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur, intinya dikerjakan di tengah malam, ya. Tahajud tidak ada di awal malam. Masalah tidur tidak tidur itu adalah merupakan hal yang kata para ulama yakhruju makhrajul ghalib, biasanya, tapi tidak berarti harus benar-benar orang tidur. Kalau orang nggak bisa tidur, ya, tengah malam lalu melaksanakan sholat lain, itu namanya tahajud, ya. Tahajud. Kemudian juga disebut dengan witir. Witir, walaupun kita selama ini mengertikan bahwa dia adalah penutup sholat ganjil sebagai penutup, tapi sebetulnya witir ini juga bisa mewakili nama sholat lain atau sholat tahajud itu, ya. Jadi kita mengerjakan misalnya witir, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengerjakan witir 11 rakaat. Itu maksudnya adalah sholat lainnya, ya.
Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita berkumpul di sini, walaupun ini bukan masjid, ya, untuk sementara ini, ya, tetapi tidak menghalangi untuk kita berniat i'tikaf, dalam artian untuk konsentrasi beribadah kepada Allah SWT di malam hari. Itu inti daripada i'tikaf sebetulnya, ya. Kita ingin konsentrasi ibadah kepada Allah SWT di malam hari. Nah, karena kondisi kita sekarang ini belum ada masjid, maka musholla, ya, bahkan di rumah pun boleh, ya. Di rumah pun boleh. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang sangat-sangat manusiawi, artinya bisa menyesuaikan dengan kondisi keadaan manusia itu, ya. Tidak harus, tidak dipaksakan, ya. Dan tidak bisa juga dengan hitam putih, kalau tidak ada masjid maka hilang ibadah seperti ini, ya. Jadi kalau tidak ada masjid, tidak ada sholat berjamaah misalnya, atau tidak ada i'tikaf untuk kita melaksanakan ibadah secara intensif pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam-malam bulan Ramadan. Kalau melihat dari Quran, dalam keadaan tertentu rumah-rumah bisa jadi masjid-masjid, seperti apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Apalagi pada syariat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya semua tempat ini kecuali tempat najis itu boleh menjadi masjid, dalam artian tempat sujud, tempat sholat, ya, dan termasuk mendirikan jamaah. Dan fatwa terakhir dari para ulama, ya, dari para ulama tentang sholat Jumat di luar masjid itu alhamdulillah semua menegaskan kebolehan, ya, melaksanakan sholat Jumat di luar tempat yang disebut masjid, ya. Dan memang inilah yang sesuai dengan ruh syariat Islam, fleksibilitas. Walaupun ada fatwa-fatwa terdahulu, ya, tentang Jumat itu dilaksanakan di Al-Jami. Al-Jami itu memang masjid tertentu, masjid besar, masjid ramai. Tapi itu kemudian didalami oleh para ulama lagi bahwa ini sesuai dengan zaman itu, ya, sesuai dengan zaman itu, dan sekarang kemudian berubah, ya, apalagi dengan seperti keadaan di Indonesia, ya, di mana begitu banyak kantor, mall yang kalau mereka harus keluar sholat Jumat di luar kantor dan mall akan terjadi masyaqqah yang besar. Dan dalam Islam masyaqqah ini harusnya terangkat, ya. Jadi dalam istilah para ulama usul fikih, syariat Islam ini kalau ada masyaqqah, dia ada jalan keluar, ya. Ada namanya raf'ul haraj, ya. Ada yang namanya al-masyaqqatu tajribut taysir. Al-masyaqqah dapat mendatangkan kemudahan. Maka berangkat dari situ kemudian para ulama membolehkan orang sholat Jumat walaupun tempatnya bukan khusus masjid, ya. Dan itu sudah lama alhamdulillah oleh para ulama kita. Nah, dari sisi ini kita tidak perlu segan-segan untuk mengajak saudara-saudara kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, kegiatan yang kita beristilah i'tikaf, ya, di musholla ini, di sekolah ini, ya. Walaupun istilah i'tikaf itu lebih dekat kepada maknanya, bukan i'tikaf lahiriahnya. Kalau i'tikaf secara lahiriah itu adalah 10 hari terakhir di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di situ, dan orang tidak boleh keluar sejak masuk, ya, kecuali untuk keadaan darurat, ya. Maka kita di sini harus memang sadari bahwa ya ini i'tikaf kita i'tikaf maknawi. Maknawi itu artinya mengkhususkan suatu waktu, ya, di tempat tertentu seperti musholla,
Kalau masjid lebih baik lagi tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pergi tidur. Ya, walaupun kadang-kadang mesti ada tidur sedikit untuk mengambil kekuatan dalam melaksanakan ibadah pada saat atau pada waktu berikutnya. Dari sini juga kita perlu ingatkan bahwa iktikaf di masjid itu memang yang lebih utama. Ya, tentu saja kalau iktikaf di masjid itu lebih utama karena ini sesuai dengan asal daripada iktikaf itu. Nah, mudah-mudahan ini memberi motivasi kepada kita untuk mengupayakan adanya masjid di sini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa berpartisipasi. Paling tidak niat yang kuat untuk hadirnya lahirnya masjid di street ini. Ya, masjid yang menggambarkan tempat ibadah kaum muslimin khususnya orang Indonesia, ya, di Tokyo khususnya di Meguro ini atau di street ini. Dan ini nilai pahalanya begitu besar, ya. Membangun masjid seperti di Indonesia saja luar biasa pahalanya, apalagi di sini. Ya, di sini di tempat yang sangat sulit untuk mendirikan masjid. Kalau kita bisa bikin, ya, itu besar sekali nilainya. Wal ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi. Ya. Nah, mudah-mudahan dapat kita sebarkan pada saudara-saudari kita untuk kita lebih giat, lebih kuat untuk mengupayakan ada masjid di sini. Dan setiap saham kita bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dari uang kita, tetapi apa yang kita upayakan, mengajak orang yang punya uang, mengingatkan orang-orang yang bisa membantu, ini semua akan mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus juga proyek sejarah. Ya, proyek bersejarah. Walaupun kita tidak ingin nama kita ditulis atau dibuatkan prasasti, tapi yang saya maksud sejarah yang bisa menjadi kenangan indah di hati kita, yang kita harapkan dapat bertemu dengan pahalanya di akhirat nanti. Ya, jadi mudah-mudahan ini kita bisa ingatkan dengan semangat iktikaf tadi, semangat untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, kita mengajak untuk membangun atau mengupayakan, kita mengajak untuk mengupayakan dengan segera pendirian masjid di sini, sehingga tidak lagi kita mengatakan sekedar musholla, ya, yang memang bisa menimbulkan khilaf dalam beberapa hukum fikih, ya. Saya kira ini, dan saya melihat hadirin dan jamaah, ya, sebagian sudah cukup letih, ya, dan itu wajar, sangat manusiawi. Biarlah sisa materi yang tadi malam yang saya sampaikan, kita sampaikan malam ini insyaallah kalau ada waktu, ya, misalnya ada waktu setelah Doktor Abdurrahman, ya. Tapi kalau tidak ada waktu, besok malamnya lagi, malam 27 insyaallah, ya, dengan judul Saripati Ibadah, ya, yang insyaallah kita harapkan dapat memberi motivasi yang lebih besar bagi kita untuk memantapkan ibadah kita. Inilah sekedar kuliah 7 menit atau sekedar mengingatkan kita, dan tidak lupa sebagai penutup, marilah kita tetap menjaga stamina kita sampai akhir Ramadan, ya. Jangan sampai malam ini klimaks atau malam 27 klimaks, ya. Malam ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT dimudahkan. Mudah-mudahan malam ini juga, maksud saya sebentar malam atau nanti malam, kita bisa juga menjaganya malam 27, 28 sampai malam 29 akhir Ramadan. Dan kemungkinan besar kita hanya puasa 29 hari untuk tahun ini, ya. Itu kemungkinan besar, sehingga puasa kita, lebaran kita sama dengan Muhammadiyah yang akan berpuasa 30 hari, ya, sesuai pengumuman yang telah mereka sampaikan. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan pada Allah jualah kita memohon, senantiasa memohon hidayah, taufik dan kemudahan
di dalam beribadah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadika salihin waj'al salatana salatal khashi'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.